Kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa
perkiraan aja kadang kepastian Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Atin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arulkah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah, ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan kawangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah, jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah, ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan. Adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan Iya, gitu. iya. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Iya. Nah, sekarang tinggal ngambil kesepakatan. Iya. Gitu. Jadi Mau kalau jadi per memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Ya. Ya, jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata. Tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kadang kepastian Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Atin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul. Tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, batang badan, 2 lengan, dan 2 kaki. Pada saat manusia mencapai kedewasaan, tubuh terdiri dari hampir 100 miliar sel. Masing-masing merupakan bagian dari sistem organ yang dirancang untuk melakukan fungsi kehidupan yang memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Namun setelah seseorang itu meninggal, maka anggota tubuh yang dimilikinya juga akan habis dimakan organisme pengurai. Saat jasad telah terkubur di dalam tanah, rambut maupun kuku serta organ-organ tubuh lainnya pun akan terhenti pertumbuhannya. Kendati demikian, ternyata ada beberapa peristiwa misterius yang terjadi pada anggota tubuh tersebut yang justru dapat terus tumbuh di luar akal sehat manusia. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam kisah-kisah anggota tubuh yang misterius. Diawali dengan kisah rambut, gigi, dan juga kuku yang terus tumbuh pada bayi yang telah meninggal di Thailand. Kisahnya bermula saat seorang ibu pada suatu malam bermimpi didatangi oleh bayinya yang telah meninggal beberapa hari sebelumnya. Dalam mimpinya, ibu muda ini mendapat pesan dari anaknya agar ia memindahkan tempat pemakamannya ke tempat lain. Bayi tersebut mengatakan bahwa ia tak nyaman tinggal di tempat pemakamannya. Meski pada mulanya sang suami tak setuju untuk membongkar makam anaknya, namun akhirnya permintaan sang istri dituruti. Pada saat proses pembongkaran makam dilakukan, kedua orang tua sang bayi itu dikejutkan dengan kenyataan di mana rambut, kuku, dan gigi sang bayi telah tumbuh. Hingga kini, sang ibu pemilik bayi tersebut masih sering mencukur rambut jasad bayinya dan memotong kukunya dengan disaksikan warga setempat.
Selanjutnya adalah rambut yang terus tumbuh pada boneka Okiku. Boneka tradisional Jepang ini memiliki ukuran setinggi 40 cm, berpakaian kimono dengan mata hitam seperti manik-manik dan rambut yang lebat. Awalnya boneka ini dibeli tahun 1918 oleh seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki di Sapporo untuk adiknya yang bernama Okiku. Namun sayang, Okiku yang baru berusia 2 tahun itu meninggal akibat terserang demam tinggi. Pada saat pemakaman, keluarga lupa memasukkan boneka kesayangan Okiku itu ke dalam peti matinya. Sehingga mereka menempatkan boneka itu di altar rumah, di mana mereka setiap hari berdoa untuk memperingati Okiku. Beberapa waktu kemudian, keluarga melihat rambut boneka itu mulai tumbuh, sehingga muncul anggapan ada roh Okiku yang berlindung di dalam boneka tersebut. Dan pada tahun 1938, keluarga Suzuki pindah ke Shakalin. Boneka Okiku pun akhirnya dititipkan di kuil Manenji di Hokkaido. Para pendeta di kuil pun membenarkan peristiwa misterius yang terjadi pada boneka tradisional Jepang itu, yang rambutnya terus memanjang sekitar 25 cm meskipun rambut itu dipotong secara berkala. Seorang peneliti Jepang juga mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. Berikutnya adalah rambut pada mahkota yang terus tumbuh. Mahkota dari Sultan Ternate ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah kerajaan yang disakralkan keberadaannya. Pasalnya, mahkota yang dihiasi beberapa batu alam dan perhiasan bernilai tinggi seperti emas, perak, perunggu, permata, intan, batu safir, dan zamrud ini memiliki bagian atas hingga belakang yang ditumbuhi rambut yang tiap tahunnya konon dapat tumbuh memanjang dengan sendirinya. Dan untuk memotong rambut yang ada di mahkota Sultan Ternate tersebut dilakukan upacara adat yang biasanya dilaksanakan bersama pencucian benda pusaka lainnya. Masyarakat adat Ternate menyebut mahkota dalam bahasa daerah dengan stampa. Menurut beberapa kalangan, keberadaan mahkota ini sudah ada sejak kepemimpinan Raja Ternate yang pertama, Kolano Chicho, alias masyhur Malamo pada tahun 1257 hingga kepemimpinan Sultan Ternate yang ke-48, Sri Sultan Mudawarsyah kedua. Kini pusaka kesultanan tersebut masih terawat dan dijaga dengan baik oleh pihak keraton. Dan mahkota ini hanya dipakai oleh sultan pada ritual atau acara adat tertentu saja, termasuk dalam menentukan pilihan siapa penerus tahta Kesultanan Ternate berikutnya. Berlanjut pada kisah anggota tubuh yang misterius lainnya, yaitu tubuh seorang pilot yang tetap utuh setelah 55 tahun tewas. Saat masa Perang Dunia Kedua, seorang pilot Rusia gugur di medan pertempuran karena pesawat tempurnya tertembak oleh pesawat Jerman. Sang pilot bernama Boris Lazarus itu meninggal pada 21 Februari 1943 dalam pertempuran di sebuah daerah yang berjarak 40 km dari kota Louhi, Lituania, yang kini merupakan Republik Karelia. Namun pasca kejadian itu saat dilakukan pencarian korban tak ditemukan jasad Boris. Pesawat tempur yang dinaiki terbakar dan banyak yang mengira kondisi mayat sersan dari divisi resimen ke-760 pesawat 259 IAD 7VA Karelian Front tersebut juga hancur, sehingga diputuskan untuk tidak melakukan pencarian yang lebih lanjut. Menurut harian lokal Rusia, pada tahun 1998, sebuah ekspedisi pencarian telah berhasil menemukan serpihan pesawat dan jasad Boris. Namun ada hal aneh dari temuan tersebut, di mana jasad Boris ditemukan masih utuh sejak 55 tahun kematiannya. Boris pun dimakamkan di sebuah desa terdekat di desa wilayah Louhi Chupa dari Karelia. Anggota tubuh lainnya adalah lidah bayi yang terus tumbuh dan menjulur. Seorang bayi bernama Olivia Gillis mengalami keanehan pada lidahnya yang terus tumbuh sehingga tampak menjulur sejak lahir, yang membuatnya tak boleh makan dan hanya menggunakan saluran getah. Ibunda Olivia, Emma, mengatakan ketakutan terbesarnya adalah melihat Olivia mati dalam keadaan lemas. Namun kini ketakutan wanita asal Welwyn Garden City ini telah berganti kebahagiaan ketika melihat putri cantiknya sudah bisa tersenyum. Olivia Gillis kini dapat tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah ahli bedah berhasil mengoperasi lidahnya dan menghentikan lidahnya yang terus tumbuh. Meski sindrom pertumbuhan lidah Olivia yang terus tumbuh menjulur tersebut masih menjadi pertanyaan yang misterius bagi para ahli, namun kini Olivia telah dapat hidup secara normal.
Pemirsa, itulah kisah-kisah anggota tubuh yang misterius versi On The Spot.